Sama saya Bambang Sadono di acara Tokoh Aspiratif yang ditayangkan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya masih bersama dengan Dr. Sudarto MA, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah. Pak Darto, tadi pertanyaan saya sampai bagaimana ini membuat konsistensi kedisiplinan masyarakat, ketahanan, kesabaran untuk menghadapi kesulitan yang panjang ini. Karena ternyata begitu tidak sabar ini meledak lagi. Iya, Mas Bambang, saya kembali ke masalah perubahan. Yeah. Ini kan perubahan kebiasaan. Itu perubahan itu adalah kodrati. Kalau sekarang ini kita ini tidak berhasil memasuki ke perubahan, artinya ada sesuatu yang keliru gitu loh. Ya. Nah, saya melihatnya adalah bagaimana membuat orang masyarakat yang begitu beragam dengan lokasi yang luar biasa itu bisa paham. Itu dulu. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit oleh karena pemerintah ini dilengkapi dengan satuan-satuan organisasi sampai ke tingkat desa. Ya. Nah, kenapa saya tahu bahwa ada gugus tugas. Tetapi mohon maaf, gugus tugas ini saya kira kurang efektif oleh karena menurut saya tidak mau memahami bagaimana caranya membuat orang itu bisa berubah gitu loh. Iya. Mendidik itu kadang-kadang mesti memerlukan upaya paksa, Mas. Ya, tapi paksanya bukan kekerasan, ketegasan, konsisten. Jadi kalau sudah ada tata tertib, itu ditegakkan, yakin orang itu, anggota komunitas itu nanti lama-lama akan terbiasa. Butuh waktu. Tergantung bagaimana intensitas kita mengontrol, intensitas kita membimbing. Nah, saya yakin sebenarnya masyarakat kita tidak terlalu sulit untuk dibimbing itu. Menjadi sulit karena tidak mengerti. Menjadi sulit karena tidak. Apalagi ketika setelah rong sasi orang itu apa-apa. Ya, udah mengalahkan segalanya. Tapi kalau kemudian ditata dengan instrumen pemerintahan yang ada, diberi tahapan-tahapan, mulai diedukasi gampangnya begitu. Edukasi itu kan tindakan yang terencana. Ada standar operating prosedurnya, melibatkan berbagai pihak. Saya yakin itu pasti bisa. Jadi kalau kita tidak menyadari ini, dan ini memerlukan kekompakan, jujur saja. Jadi memerlukan kekompakan, pertama arah yang jelas dulu. Arah yang jelas secara nasional, saya mengatakan itu edukasi. Jadi ketika PSBB lalu tidak patuh, bangkang, mesti ada pertanyaan, ngopo gitu loh. Jadi mengapa gitu? Karena itu tadi. Orang tidak berubah, orang ngerti kok. Karena setiap perubahan itu orang dikelompokkan pada 4 golongan. Kelompok yang pertama rasionalis ekonomi. Aku gelem berubah, ning aku entuk apa? Menguntungkan apa tidak? Kalau merugikan, kenapa saya mesti berubah? Saya lebih bertahan ini. Lalu kelompok yang pencitraan. Jadi ada orang yang ketika pada perubahan itu, aku kok untuk peran apa gitu, dan seterusnya. Tapi ada kelompok yang memang kelompok sikapnya sosial. Jadi secara kodrati 4 kelompok ini bergerak bersama. Nah, kita bisa menemukan orang-orang yang punya mindset sosial, peduli orang lain, itu dijak untuk mengedukasi. Mas Bambang, perangkat kita ini kan sampai ke desa. Dan ada organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk DAD 45 itu punya sampai ke daerah loh, Mas. Bahkan kami punya media, namanya Media 45. Ini tema bulan Juli ini nanti adalah tentang bagaimana kita menghadapi COVID. Kita akan sebarkan itu, dan teman-teman di kabupaten punya akses dengan sekolah-sekolah. Pak Darto, tadi kalau dikatakan bahwa menghadapi kesulitan bersama semacam ini dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan kekompakan. Kita harus bersatu, gotong royong, rela
untuk berkorban, mau mengalah untuk kepentingan yang lebih besar. Senasib. Itu kan sebenarnya kalau dikembalikan itu kan Pancasila. Artinya bahwa kita sudah punya kalau nilai-nilai itu, apalagi kalau digabung tadi Bapak menyampaikan bahwa kejuangan 45 itu ya Pancasila gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana ini mensosialisasikan terutama ke generasi muda itu, lalu badan ini pembudayaan kejuangan ini apa saja yang dilakukan gitu. Ya. Mas Bambang, alhamdulillah kami sudah mencoba untuk memperbarui strategi. Ketika kita punya kewajiban untuk membudayakan, membuat nilai-nilai Pancasila, nilai kejuangan PAN itu sebagai bagian dari kepribadian bangsa, Pancasila itu. Untuk membuat ini mempribadi itu. Kami sudah mengubah caranya tidak tidak konvensional gitu. Walaupun yang konvensional itu tidak selalu jelek. Jadi kami memadukan itu. Karena itu kami selalu, kalau sasarannya kan bisa mahasiswa. Kemudian kami sudah punya yang namanya komunikator, Mas. Kami latih di Semarang untuk kemudian menjadi komunikator, menjadi fasilitator ketika kita bicara apa sih nilai kejuangan 45 itu, terus bagaimana seharusnya gitu. Nah, alhamdulillah cara-cara yang kita tanamkan sudah berubah melalui dialog, melalui brainstorming, bukan hanya lalu yang belum kami lakukan adalah memasukkan nilai kejuangan 45 itu pada kurikulum. Kami memang sepakat untuk sementara kita tidak usah berjuang untuk memasukkan itu ke dalam kurikulum. Yang penting ada akses ke sana gitu loh. Kan di sekolah itu ada yang namanya elit pelajar, Mas. Ada wali, ada ketua kelas, ada OSIS dan sebagainya. Nah, dulu kan sekolah perguruan tinggi itu kan organisasinya banyak. Tapi karena dulu ada ketentuan normalisasi kampus, kemudian Wiyata Mandala sekolah kan organisasinya tunggal gitu loh. Oke deh, itu kita tidak mengapa. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan kepentingan bangsa ini, kelompok-kelompok organisasi pelajar di sekolah itu sebenarnya bisa diberdayakan dengan baik. Ya, karena pengalaman menunjukkan ya kayak Bung Karno dulu sejak sekolah, sekarang ini juga begitu. Tokoh-tokoh juga yang dulu aktif di gitu. Sehingga Mas Bambang, kami mencoba untuk tadi ada diklat komunikator di kabupaten juga ada, kemudian mereka menyebarluaskan di kalangan guru itu dulu sendiri, misalnya guru mata pelajaran, walaupun belum seperti yang kami inginkan. Karena berbagai kendala gitu loh, karena berkendala. Pak Darto, bisa nggak ya ini karena situasinya kayak begini dan dibutuhkan, kemudian dimodifikasi. Saya baru saja mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan di Kota Solo ketika ada pernyataan bahwa Solo adalah zona hitam COVID. Beliau mengatakan sebenarnya standar kesehatan nggak ada istilah hitam, dan juga faktanya memang jauh dari itu, masih merah aja belum katanya. Cuma ada kata-kata yang menurut saya khas itu. Beliau mengatakan memang kenyataannya Pak, di masyarakat ini masih banyak yang dablek. Dan kata-kata dablek tadi, ini bisa nggak duta-duta tadi komunikator, tokoh-tokoh muda ini di-switch ke situ, sementara menjadi duta-duta untuk menjelaskan mengenai nilai-nilai yang diperlukan di masa pandemi ini, Pak? Bisa, Mas Pak, asal tata kelolanya bagus. Nah, nun sewu sekarang ini kan sebenarnya kalau untuk anak SMP, SD kan kewenangannya Pak Bupati, SMA kan provinsi. Nah, sekarang ini kan kaitannya dengan komunitas masyarakat pasar, toko, warung dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya itu bisa. Kalau misalnya di kampung kan ada dasawisma, kemudian ada RT, ada RW.
Nggih. Nah, kalau orang kampung itu semuanya sudah tertanamkan pemahaman saya harus berubah. Karena kalau tidak berubah saya akan celaka. Sebenarnya kan penyebarannya lewat komunitas kecil itu kan bisa kan? Yeah. Cuma tadi mesti ada kebijakan yang dulu yang ya ada tata kelola yang bisa dianggap efektif gitu. Tapi kalau cuma sekedar dari 45 kemudian ya kurang. Saya saya tidak yakin itu. Jadi selama ini kami lewat media itu, kemudian kami juga lewat komunitas DHC 45 itu, tetapi belum ada arah yang tegas ketika bagaimana menurunkan kendablekan itu gitu. Sebenarnya kalau saya soal edukasi Mas Bapak, sekali lagi pendidikan itu kok membiasakan, memberitahu dulu orang lalu terbiasa. Baru kemudian kalau sudah terbiasa kan mempribadi dan kembali aku kok ngene iki ngopo gitu loh, dia mesti tahu dulu lah, itu butuh sosialisasi. Jadi kalau saya tidak patuh pada protokol nek ndablek saya sendiri yang kena. Tapi itu perlu dikontrol gitu loh Mas. Atau mungkin perlu media komunikasinya yang sekarang mungkin agak beda. Jadi dia di pembudayaan nilai 45 ini membuat semacam tim jubir-jubir gitu yang masuknya lewat medsos. Jadi misalnya kalau ada yang nggak benar langsung turunkan ini. Itu masukan yang bagus. Cuma sekarang yang kami punyai adalah WA group untuk pengurus. Pengurus. Jadi kabupaten ada pengurus, dia punya WA di Samperanten gitu. Tapi ini masukan yang baik, Mas Bambang. Jadi bagaimana karena kita sudah mulai dengan media cetak. Barangkali itu nanti atas evaluasi dan masukan Mas Bambang tadi, kita coba medsos ini kita manfaatkan gitu loh. Bagaimana caranya gitu. Mungkin nanti Dewan Harian Cabang punya Dewan Harian Ranting itu komunikasinya dengan Dasawisma, Karang Taruna dan sebagainya gitu Mas. Kalau punya WA group kan. Jadi tapi mohon maaf loh, WA group itu tidak gratis. Oh iya, betul. Maksud saya DHD 45 ini menyiapkan konten-konten pokoknya aja. Jadi kalau begini cara menghadapi begini. Jadi ketika ada yang tidak tahu atau bahkan nyimpang itu langsung kasih gitu aja. Jadi ini khusus bencana kita yang saya nilai ini bencana yang tertinggi yang harus kita hadapi adalah menghadapi bagaimana membuat, kalau Pak Jokowi kan damai dengan corona itu, bagaimana supaya dua-duanya bisa seimbang itu. Saya nilai itu musuh yang luar biasa besarnya, dan itu kan Mas Bambang, kalau kita mengutamakan ekonomi, kesehatan itu terbelakang, nanti kalau generasi muda banyak yang mati. Tapi kalau nun sewu dua-duanya berjalan, sekarang ini transformasi IPTEX menjadi kendor, nggak apa-apa, nanti bisa dikejar kok, asal hidup gitu. Mungkin yang menarik dari nilai-nilai kejuangan 45 ini, walaupun bentuk tantangannya berbeda, itu kan dulu para senior, para pendiri bangsa ini kan mampu melalui masa yang panjang, menderita yang panjang, tapi tetap dia bisa kompak, bisa bersama-sama, bahkan kalau ada perbedaan, itu sejarah lahirnya Pancasila kan juga begitu, ada yang mau ngalah, itu bisa gitu loh. Jadi maksud saya mungkin Bapak bisa menerangkan gimana semangat bisa melewati masa-masa sulit ini bisa dilakukan dengan meniru semangat para senior dulu gitu. Yang pertama memang dulu itu kan intervensi budaya asing itu kan minim Mas. Sekarang ini kan seperti banjir bandang gitu. Dan apakah hampir semua negara berkembang
Yang ditiru kan bukan hal-hal yang mau membuat bangsa itu maju. Iya. Ya kan? Jadi nilai-nilai atau budaya Amerika, budaya Inggris, budaya Perancis itu kan banyak yang bagus. Iya. Tapi yang masuk ke sini yang ditiru oleh bangsa kita ini kan yang yang kulit-kulit, yang cara berpakaian. Tapi kebiasaan membaca kenapa kok tidak niru misalnya Perancis, niru enggak itu. Karena itu kalau saya pertama dibebaskan dari pengaruh negatif, pengaruh tidak positif dari kebiasaan-kebiasaan asing itu oleh kita. Lalu kemudian berikutnya dicoba untuk ditanamkan nilai-nilai yang basisnya itu adalah komitmen kita. Anda boleh menjadi pintar, Anda boleh menjadi demokratis, Anda boleh menjadi pejuang hak asasi manusia, tetapi Anda adalah bangsa Indonesia. Komitmennya tunggal, siapa? Kepada negara, bangsa, masyarakat Indonesia. Jadi dari situ, dan itu lewat media pendidikan, Mas. Yang namanya pendidikan itu kan bukan hanya terjadi di sekolah. Sekarang ini ketika terjadi anak belajar di rumah, mestinya harus ada strategi baru ketika kita bicara soal pendidikan karakter. Kalau orang-orang klasik, aliran klasik kan orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama. Nah sekarang ini ketika anak itu lebih banyak di rumah, kan belum ada pembagian tugas yang jelas gitu loh. Mestinya sekarang ini ada kebijakan, ada nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab. Apalagi tanggung jawab orang tua. Apalagi ketika keputusan Surat Edaran Menteri Nomor 4 itu kan ada dua hal. Pertama, proses pembelajaran daring mengabaikan target kurikulum. Surasa mikir kurikulum. Lalu yang kedua, fokus pada kecakapan hidup, life skill. Nah, life skill ini sebenarnya bukan hanya kompetensi hard skill saja, tapi juga soft skill. Karakter, bagaimana berkomunikasi dengan manusia lain, bagaimana memandirikan diri, tertib, disiplin. Nah ini kalau orang tua diberi tugas, tapi ada softnya, ada perilaku terstandar, jadi tanggung jawabnya orang tua, sebenarnya bagus. Tapi kan sekarang belum. Saya tidak melihat itu ada, sehingga guru ya sudah biasa saja, saelinge gitu. Artinya kurikulum itu ya diberikan, dan itu tugasnya juga tugas kurikulum. Pak ini yang Darto, belum sistemik. Tadi kalau nilai-nilai kejuangan 45 itu sejalan gitu ya dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian pendidikan karakter. Jadi sebenarnya kan ini juga bisa dilihat, Bapak berkecimpung di dunia pendidikan sangat lama. Ada pengamat yang mengatakan memang pendidikan Pancasilanya di lembaga-lembaga sekolah formal ini agak berkurang, ini agak menurun. Apalagi di luar itu sama sekali nggak ada. Dulu kan ada P4 gitu. Sekarang di luar pendidikan sekolah nggak ada yang nangani itu. Apa ini juga berdampak terhadap apa yang jadi perilaku masyarakat sekarang? Iya, Pak. Sangat berdampak. Sangat berdampak. Jadi ketika kita bicara soal kepribadian, dan kepribadian bangsa Indonesia itu sumbernya ya Pancasila. Ternyata sejak tahun 2003 itu kan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu tidak mencantumkan pelajaran Pancasila itu di kurikulum. Mohon maaf Pak Darto, kita tunda sejenak, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.